Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, seluruh jamaah kajian subuh Masjid Ar-Royan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh dan seluruh pengurus DKM daripada Masjid Ar-Royan, dengan iringan doa mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh. Itu mari kita membaca suratul Fatihah, kita tujukan kepada guru-guru kita, para orang tua, para masyayikh, mobil khusus tentunya orang-orang yang telah berjasa terhadap Masjid Ar-Royan ini yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suri wa qura'i wa sujati wa dhurriyyati wa ahli baiti thumma rahi ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in أعلم وعلينا من بركة وكرمة الأسوار الدنيا والآخرة ثم جميع العلماء في جمعيتنا وعلماء قياس الأشعار وجماعة الحسن وعالبه واجعل محسوم كلام وحبيب رسول الله يا سلام محمود محمد الله سلام وصولهم وقرآن من ينفعنا بعلومهم في دارنا شيخنا يا عبد الكريم وبمطروقي وبمعنى السعادة وبمعنى الشاطر وقعد الشافعي بزيد وبالشاد وبرحمة وبمحمد الشافعي حسن باسم الزوقي وجاء باسم عصم الدهري وجميع العلماء التي وجميع العلماء في قريتي Pondok Gede وصولهم وقرآن أنهم ينفعنا بعلومهم في دارنا أرحم الراحمين ثم على رحم آبائنا وأمة أمتنا وأساتذتنا وأخوالنا وخالاتنا وعماتنا وشيخ تبع باسم السور ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ في اسم أشكال ولهم أموات جماعة مسجد الرؤيا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan yaitu bab baru az-zuhdu wa taqwa. Sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana kezuhudan Nabi dan ketakwaannya Nabi Muhammad SAW. Mengenai tentang zuhud, konsep zuhud di dalam ilmu-ilmu tasawuf, kajian-kajian tasawuf ini, banyak kita memahami zuhud itu hidup kita itu tanpa harta. Padahal yang dimaksud dengan konsep zuhud tidak begitu. Umumnya memang begitu. Artinya orang yang tidak demen terhadap dunia. Dia banyak dunianya, hartanya banyak, tapi hatinya itu tidak ta'alluq bil harta yang dia miliki. Dia banyak hartanya, tapi jadi itu pertama. Maka ada dialog yang sangat menarik itu ketika Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar dalam kajian tasawuf, ilmu tasawuf. Fudail bin Iyad. Ketika Fudail bin Iyad ini ngomong kepada salah seorang namanya Ibnul Mubarak. Dia lihat gurunya Ibnu Mubarak itu dia diperintahkan untuk kata
Fudail bin Iyad, ente nyuruh saya untuk senantiasa zuhud, tidak mempunyai harta, tapi saya lihat ente duitnya banyak, bergelimangan harta, ini bagaimana urusannya kalau kita udah sekarang itu? Nah bagaimana saya disuruh zuhud, disuruh meninggalkan dunia, tapi saya lihat antum banyak duitnya, hartanya banyak, terus bagaimana ini? Nah, terus kata Ibnu Barak ngomong sama Fudail bin Iyad, iya, sengaja saya banyak duit supaya apa? Kalau saya banyak duit ini saya gunakan pertama agar supaya saya tidak minta-minta sama orang. Yang kedua, agar supaya kita bisa taat kepada, kita gunakan harta ini untuk di jalan taat kepada Allah. Nah, dari itu akhirnya artinya dengan dialog seorang ulama dalam kajian sufi ini bukan berarti orang yang zuhud itu adalah orang yang nggak punya harta, orang yang ninggalin harta sama sekali, enggak, kumel gitu ya, pakaian kagak, enggak. Jadi zuhud modern itu keren, tapi hatinya tidak mahabbah kepada dunia. Dia punya harta banyak. Contoh, kita punya guru Kiai Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali itu di Lirboyo itu dia kaya raya. Gudang garam itu yang ngasih nama dia. Rokok gudang garam itu. Iya, dikasih namanya oleh Mbak Yai Mahrus Ali. Jadi kalau Mbak Yai Mahrus Ali itu luar biasa. Sawahnya banyak. Terus dia bilang, saya nggak punya uang. Ini dunia ini bukan punya saya. Dia selalu didoain, minta sama jamaah atau acara-acara itu supaya dia menjadi orang yang fakir. Ini harta ini semuanya punya bini saya nggak punya apa-apa. Padahal dia kaya raya, tapi dia itu artinya apa? Hatinya tidak takluk. Mbak Mangli itu seorang min auliyaillah. Duitnya sabrak-abrak. Nggak ada serinya. Dia punya istilahnya apa namanya, punya emas di Mekah itu juga ada. Itu dulu Mbak Mangli. Jadi artinya dalam memahami konsep, memang umumnya orang maksudnya memahami zuhud itu artinya orang yang meninggalkan tentang keduniaan. Ya, karena dicontohkan oleh para yaitu seperti Al-Bustami. Itu dia meninggalkan semua, dia tinggalkan, dia uzlah. Nah, ini karena konsep-konsep itu sehingga orang memahaminya. Tapi yang penting itu kita ini tidak terbujuk, tidak istilahnya dijadikan budak oleh dunia yang kita miliki. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhadan nasi. Sebab begini Pak, kalau orang semuanya ninggalin dunia semua, miskin semua, nah bagaimana mau bangun masjid? Bagaimana mau kita membangun sebuah masyarakat yang kuat kalau ekonominya lemah gitu loh. Maka yang perlu ditanamkan itu adalah jangan sampai kita ini hubbud dunia gitu. Makanya di sini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhadan nasi wa atqahum lillahi ta'ala. Nabi itu manusia yang paling zuhud dan manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup wa yakfika fi ta'rifi dzalika anna faqrahu kana faqra ikhtiyarin la faqra ittirarin. Maka cukup katanya, Nabi itu meminta fakirnya bukan karena terpaksa, memang dia memilih menjadi orang yang fakir. Kalau kita miskinnya bukan karena mau miskin, memang terpaksa, emang udah gak bisa lagi. Nah itu bedanya ya, ini ya. Supaya di sini Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan wayak fika, cukup bagi kamu fi ta'rifi dzalika, di dalam mengetahui semua itu Nabi paling zuhud, manusia yang paling zuhud, yaitu adalah dengan cara apa? Anna faqrahu kana faqra ikhtiyari. Jadi Nabi memilih fakir itu memang dia milih, bukan karena apa? Karena apa? Karena li'annahu futihat alaihil futuh wa julibat ilaihil amwal. Karena apa? Nabi itu semua perbendaharaan harta di dunia ini dikasihkan kepada Nabi.
Sampai-sampai nanti ada riwayat itu tanah Mekah ditawarin oleh Allah, mau nggak ya Rasulullah tanah Mekah ini gua robah jadi emas. Kalau kita mau tanah kita sejuk, kalau lu mau nggak tanah lu jadi emas, wah ya bukan mau. Memang begitu kita. Nah itu artinya nih. Jadi apa? Wajulibat ilaihil amal. Sementara harta sendiri, harta benda itu kepengen narik Nabi nih, tapi Nabinya kagak mau. Masalahnya kalau kita mau hartanya yang susah kita. Nah itu masalahnya begitu. Wahwa ma'ridun 'anid dunya. Sementara Nabi itu berpaling daripada dunia. Kullal a'radi. Artinya Rasulullah mengatakan dia memilih hidup yang sangat sederhana itu bukan karena terpaksa, tapi memang karena pilihannya Nabi memilih itu. Ruya al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis, wa Muslim dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yanamu 'alal hasiri hatta yura atharuhu fi jambihi. Jadi satu ketika Nabi tidurnya di apa istilahnya tikar. Lalu sampai akhirnya apa? Bekas tikar itu nempel ke belakangnya istilahnya, atau ke pipinya, ke lambungnya. Jadi artinya apa? Sampai segitunya maksudnya Rasulullah tidurnya di istilahnya tikar yang kalau kita kelasa ya, kalau yang tikar yang itu agak kasar. Tidurnya tikar yang kasar, kemudian sampai ada bekasnya. Lalu ditanya faidza qila lahu, maka ketika ditanyakan kepada Nabi, ala nabsutu tahtaka alyana minhu, lah apakah engkau tidak melem apa istilahnya di atasnya atau di bawahnya itu ditaruh apa namanya busa. Ya busa apa ya kira-kira biar enakan dikit gitu. Nah, tidurnya gitu. Apa jawaban Nabi? Mali walid dunya. Lah apa sih? Apa kepentinganku terhadap dunia itu? Innama mathali wa mathalud dunya, yaitu mithlu raqibin sarin fi yaumi shaif. Maka dia mengatakan bahwa perumpamaan saya dengan dunia itu, kata Nabi, itu bagaikan orang yang sedang naik kendaraan. Ketika dia naik kendaraan berjalan di hari yang panas, lalu kemudian kita berteduh, istirahat, tidur kailulah di bawah pohon tahta syajaratin. Begitu udah teduh sebentar, bangun, lalu kita tinggalin tuh pohon yang tempat kita teduh. Nah gitu. Tsumma raha tarkuha, kemudian Nabi pergi meninggalkannya. Begitulah dunia. Kita luar biasa ini mencari dunia, begitu kita luar biasanya, lalu kita tidak mau sedekah, tidak mau apa, begitu kita menumpuk-numpuk, lalu belum nikmati kita mati. Terus ini kitanya dulunya tidak mau sedekah, tidak mau karena berpikirnya hanya dunia terus gitu. Akhirnya begitu kita udah rumah dibuat besar segala macam, duit numpuk, belum nikmati, capek, lalu Allah ambil. Mati. Nggak dapat apa-apa ya. Nggak dapat apa-apa. Hartanya rebutan sama anak-anak kita. Berantem gara-gara itu. Belum tentu juga anak-anak kita tuh doain lagi kita udah, ya kan? Nah anak kita umpama nih luar biasa, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, kita harta banyak kita tinggalin, kasihan nih. Udah begitu lagi nggak mau taklid, nggak mau apa, udah dia banyak dosa apa segala macam, ya Allah kasihan dia. Orang meninggal itu ya butuh juga, butuh ini. Karena kalau kita melihat di dalam kitab I'adatul Talibin itu ada satu riwayat, Pak. Jadi satu ketika itu ada seseorang ulama itu bermimpi, kemudian dia lihat itu ahli kubur ini, ahli kubur itu semuanya itu berebut. Jadi ada namanya istilahnya berebut sekali. Jadi semua itu ahli kubur bangun semua dari kuburnya. Begitu bangun semua dari kuburnya, mereka berebut. Rebutan
Ya itu apa? Ya doa itu Allahumma ighfir lahum kalau hari Jumat segala macam itu. Kalau kita doa untuk orang muslim semua, berarti itu apa? Berebut. Namanya rebutan, enggak semuanya dapat. Orang berebut kalau kita ada surat itu ya istilahnya ya ada pesta kemudian apa kita saweran nyawer gitu orang berebut yang nggak ada yang dapat dan kagak dapat. Dia lihat ada seseorang diam kagak ikut berebut, lalu ditanya lah kenapa ente kagak berebut? Lah gua sama anak gua udah ngirimin terus setiap hari ngirimin doa membaca Quran segala macam buat saya, maka saya nggak perlu rebut-rebutan, tenang. Terus satu ketika mimpi lagi dia ngikut berebut lagi. Loh kenapa ente ngikut rebut? Dulu kagak ngikut rebutan, sekarang ngikut rebutan karena ya. Jadi dia cerita ini anaknya yang mana? Si ulama ini paginya, oh anak saya kan dagang apa? Di situ disebutkan dalam kitab itu istilahnya dagang sayuran, ibaratnya kita sekarang dagang sayuran. Di pasar ini dia penasaran dicari tuh. Setelah bibi sama itu tuh. Kok dia ternyata dia lihat si anak ini itu dagangan itu kalau nggak ini dia baca Quran. Kalau nggak ada yang pembeli itu dia baca Quran. Terus ditanya kenapa? Kok mulutnya muik-muik dulu gitu katanya. Kamu kok mulutnya kok ini mulu kenapa? Oh saya kalau ini baca Yasin kalau buat orang tua saya. Oh pantas. Saya ketemu sama babah lu itu katanya itu di sana dia kagak ikut berebut. Satu saat beberapa bulan lagi mimpi lagi si orang tuanya itu berebut. Begitu berebut ditanya kenapa ente ikut berebut? Nggak ada yang ngirimin lagi. Kenapa nggak ada yang ngirimin? Ternyata anaknya meninggal. Innalillahi. Nah, ini artinya apa? Dalam kehidupan ini semua orang saya katakan bahwasanya dikasih rezeki semua kan. Saya katakan bahwa Imam Ghazali itu membagi rezeki itu 4. Ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki makhluk, ada rezeki maupun. 4. Jadi semua makhluk ini dikasih oleh Allah rezeki semua. Kemarin waktu itu sudah saya jelaskan beberapa ya, sepintas. Jadi artinya apa? Nabi Muhammad ini faqra ikhtiar, la faqra itiraf. Jadi dia memilih hidup sederhana itu bukan karena dia memang sederhananya, memang pilihan dia. Padahal semua harta ditawarkan kepada Nabi, tapi Nabi gak mau. Wa kana yaktafi minat ta'ami wasyarabi wal libas bidururi faqat. Bahkan Nabi cukup makan, minum, pakaian, berpakaian segala macam, ya sekedarnya saja yang kira-kira hanya menunjukkan. Wa yatasaddaqu bima yazidu 'alal fuqara wal masakin. Bahkan Nabi uang banyak tapi cukup hanya buat dirinya, lalu lebihnya selalu dihabiskan untuk memberikan kepada fuqara wal masakin. Ini Rasulullah, orang yang sudah luar biasa, begitu menjadi uswah buat kita ini, sampai-sampai Rasulullah hidupnya dia memilih yang begitu karena apa? Demi umatnya. Andaikan Nabi milihnya mewah, wah umatnya udah mewah semua. Yang milih Nabi begitu ini aja umatnya juga udah kadang lupa. Kenapa? Karena orang kalau sudah kehidupan mewah itu terkadang ini melupakan. Kalau disuruh kita hidup enak, nggak usah diajarin orang enak mah. Yang perlu diajarin itu kalau hidup kagak enak. Iya. Kalau mamanya hidup enak mah nggak usah diajarin. Semua juga udah siap. Hidup enak nih, ya udah siap enak. Tapi hidup yang kagak enak, orang kagak siap. Maka perlu apa? Ya perlu kita pembelajaran kan, menghadapi kita hidup memang. Orang tidak semuanya nikmat. Kita juga semuanya rezeki ini semuanya kita dapat segala macam kenikmatan. Orang kalau dari kecil itu nikmat terus, maka begitu dia lahir dan nikmat. Nah, akhirnya apa? Udah sedikit kena masalah, udah gini. Kelabakan. Karena apa?
Karena dari kecil dia sudah diapa? Semuanya fasilitas apa? Sampai gede, sampai nikah, begitu dia ada masalah kagak bisa mikir. Karena apa? Karena memang terbiasa. Tapi bagi orang yang biasa kita ini, makanya Cina itu pintar. Cina itu saya lihat itu hebat juga itu. Cara didik nih dalam masalah duit. Kita berada dalamnya masalah duit. Cina itu kalau ngasih ke anak itu, kalau ngasih modal, kalau dia gagal kagak dikasih lagi terus sampai dia biar susah dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah waktu di Tebet itu ada Cina ini punya istilahnya lah toko di situ. Makan dia kagak makan nasi, beli tahu satu sama teh manis. Waduh, ini Cina loleng udah kaget juga saya bilang. Makannya itu begitu. Lah kita yang kan makannya enak-enak, dia itu makannya itu aja. Beli tahu yang gede itu, terus sama ini. Itu apa? Oh, orang Cina ini makannya begitu doang, saya bilang gitu ya. Nah, saya yang masih ke sekolah aja makan enak gitu ya. Itu. Ternyata dia udah itu yang punya itu. Karena apa? Kalau belum kaya dia ini. Tapi kalau sudah udah kaya, dia udah mau apa aja udah tenang. Makanya enak tuh begitu. Nah, kalau kita kan dikit punya duit aja udah makanya enak-enak dulu kita. Istilahnya begitu. Jadi Cina itu memang begitu. Makanya udah kalah aja sama Cina kita itu kan. Udah apa aja pinter dia Cina. Maunya kalah. Di samping memang dikuasai semua oleh dia. Nah, kita ya jangan salahin sebenarnya. Ya salah kita sendiri. Saingannya kalah, kemudian kita wah kurang ada tuh Cina juga. Lalu dia yang kalah sama Cina saingan. Iya, kita ini kalah. Saya ingat itu Pak Jisan Amarjo. Namanya retail itu dulu itu. Sampai itu kita punya toko, kemudian toko kita sendiri itu ditawarin. Udah Bapak tenang aja, didesain tokonya itu toko dia menjadi kayak model supermarket. Kita bayar ke dia itu 30 juta. Nantinya dia nggak perlu lagi nyari ini, semua barang-barangnya dia yang nyetok semua. Nanti itu apa? 70-30 dalam berapa tahun nanti kembali. Waduh goblok amat dalam hati saya. Pak Marjo katanya Pak Ustadz katanya. Loh itu Pak Marjo? Iya. Tuh Pak Marjo saya bilang itu. Cina tuh pintar. Nawarin punya toko kita. Uang kita suruh bayar 30 juta, dirobah dengan pakai besi segala macam. Akhirnya kaca-kacanya cakep, ada komputernya. Kita nggak pernah belanja, yang belanja semua yang ini supply barangnya dari dia semua. Nanti tiap bulannya 30 bagi yang punya, 70 bagi yang ininya selama sekian tahun. Setelahnya itu kemudian milik dia semua. Lah goblok amat. Dia enak banget. Kagak ngontrak, kagak apa, kita bayar. Tuh otaknya. Akhirnya Pak Marjo ngamuk biasa dagang itu sama anaknya. Akhirnya baru berapa ini bubar. Tuh Pak Marjo tuh ngomong sama saya, Ustadz katanya, ya salah. Goblok amat saya gituin Pak Marjo itu. Jangan. Oh cerita, Masya Allah hebatnya Cina. Dia nggak pakai apa? Nggak pakai modal, nggak ngontrak. Kebutuhan, jadi dia menganalisis toko ini lakunya berapa segala macam gitu, baru ditawari. Bayangin kalau 5 tahun 6 tahun dia 70-30, kemana duitnya? Ke dia semua. Toko siapa? Toko kita. Iya kan? Orang punya kita punya apa? Kok ke dia gitu dia? Kagak ngontrak, kagak apa, bayangin. Kita bayar pertama 30 juta. Supaya retailnya, waduh, iya halal. Udah masuk Pak. Kalau kita ngelolanya kagak bisa, wah, berapa Pak? Ini yang perlu kita renungin. Artinya itu udah sampai ke pelosok kampung begitu caranya. Ya kita orang awam sih kagak ngerti, gak tahu-tahu Pak. Gue aja nggak apa-apa enak udah.
kita kagak pernah istilahnya nggak belanja lagi, dia semua yang nyuplai segala macam. Nggak tahunya kita udah bayar 30 juta, hasilnya itu tiap bulannya kan udah pakai komputer nantinya. Yang nunggu kita yang punya, bayangin. Nah, ini renungan buat kita kadang kalau mikir begini ya. Waduh, kurang ajar ini orang Cina dasarnya. Jadi Nabi itu cukup begitu. Wa yatasaddaqu bima yazidu 'alal fuqara wal masakin. Wa la yudakhiru syai'an li nafsi. Enggak pernah Nabi menyimpan untuk dirinya. Semua hartanya itu digunakan untuk sana. Wa kanat Aisyatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ghayatin minal bisatati wal iqtisad. Kehidupan Nabi itu adalah sangat sederhana. La yaqulu na'iman wa la yalbasu fakhran wala yanamu ala firashin laini. Ini Nabi jarang makan yang nikmat, makanan-makanan yang nikmat itu. Makanan yang enak, dan Nabi nggak pernah memakai pakaian-pakaian yang mewah. Wala yanamu ala firashin lainin, dan Nabi tidak pernah tidur di atas apa? Kasur yang empuk. Ya kalau lihat begini kan Masya Allah kita ini ya. Itu tidur kita udah padahal pakai kasur yang empuk masih gatel aja kadang gitu ya istilahnya. Nabi nggak pernah makan itu sekali. Apa yuhibbu, yaitu apa, khusyunatal hayati, dia senang, yaitu adalah kehidupan yang sangat istilahnya ya mengambil yang istilahnya yang asal. Wa yaqulu ikhshawshanu, katanya Nabi kemudian bersabda ikhshawshanu, hiduplah kamu itu hidup yang sederhana. Fa innan ni'ama la tadumu, karena nikmat itu tidak selamanya. Kita juga orang bekerja ya ada masanya, kan begitu semuanya. Jadi artinya apa? Nikmat itu tidak selamanya. Maka kita disuruh apa? Supaya nikmat ini terus menerus, maka kita harus banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum, konsepnya kita. Jadi kalau kita dikasih nikmat agar supaya nikmat itu terus berada pada kita, maka kita pun harus menggunakan konsep syukur. Allah kasih rezeki, maka kita syukuri rezeki yang Allah dengan buat kita, buat orang lain dan seterusnya. Ini kalau konsep ini kita lakukan, maka kehidupan kita itu akan selalu stabil. Nikmat itu akan selalu stabil. Walaupun memang nikmat tidak selamanya. Wa ma'lumun annahu ma ja'a liyujma'a malan. Dan sudah diketahui semua bahwa kedatangan Nabi bukan untuk menumpuk harta. Makanya memang diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan ini nggak bakalan habis. Orang bicara tentang takatsur, moga-moga harta itu terus sampai dia baru dicabut, baru selesai. Hatta zurtumul maqabir, maka kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu. Entar kelak kamu akan mengetahui apa yang kita inginkan. Kalau harta itu hanya kita tumpukin saja, tidak untuk digunakan untuk kebaikan. Makanya ada ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ah, tempat kita menanam untuk akhirat. Jadi akhirat ini kita bangun dengan dunia yang kita miliki dengan cara apa? Ya dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Walaliyat lubajahan. Nabi didatangkan Nabi bukan untuk mengumpulkan harta dan bukan untuk mencari pangkat. Walayataladdadu bizakhari fid dunya. Dan Nabi tidak merasa kenikmatan nikmat dengan apa? Yaitu apa? Perhiasan dunia. Nabi hidup mengambil fuqara, yaitu innama ja'a bihidayatin wa irsyadin. Hanya Nabi datang bukan untuk menukar, tetapi untuk membawa hidayah, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada umatnya agar umatnya liyukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur, agar supaya kita keluar dari nilai-nilai kegelapan menuju kepada kenerangan. Walidha la
ila zukhari fid dunya. Oleh karena itu Nabi tidak cenderung kepada perhiasan-perhiasan dunia, wala yattakhidu al-qusura lisukna ma'a qudratihi ala dzalik, dan Nabi tidak menjadikan istana-istananya untuk tempat dia, padahal dia mampu kalau membuat segala macam. Nah, ini artinya Rasulullah dalam kehidupannya begitu. Wa warada anna Allah ta'ala, nah ini arada alaihi bitohai Makkah dahaban. Bahkan ada satu riwayat datang kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menawarkan kepada Nabi bitohai Makkah, dengan tanah yang ada di Mekah itu zahaban, menjadi emas. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, mau enggak kamu tanah di Mekah itu gua jadiin emas, sehingga tinggal kamu mau apa ambil tanah itu, emasnya dijual. Mau ngasih apa aja udah jadi emas semua tanahnya. Terus faqala, maka Nabi menjawab, la ya Rabbi, enggak ya Rabb, walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman, biar saya sehari lapar sehari kenyang. Nabi maunya itu, sehari lapar sehari kenyang. Nah, kalau kita juga sama, sehari kenyang besok kenyang lagi. Iya, ya kita nggak bisa ya. Maksudnya begitulah Rasulullah itu yang menjadi Rasulullah kita itu. Kenapa dia milih faida syaba'tu hamidtuka? Karena apa? Kalau saya kenyang maka saya muji kepada Allah. Ketika saya makan kenyang, alhamdulillah nikmat banget makannya. Makanya kata Nabi, lauk yang paling nikmat itu apa, Bapak? Lapar. Iya, memang lapar. Lah kalau yang paling nikmat katanya itu tempe segala macam, daging enggak. Kalau kenyang enggak enak, tetap aja. Tapi kalau lapar apa saja jadi enak. Maka orang puasa itu begitu maghrib, masya Allah, puasa nikmatnya. Buka ini air teh, ya. Satu, kemudian pakai ininya tahu sama armarem satu, udah. Itu begitu dimakan nikmat banget udah. Itu baru sehari puasanya. Kalau puasanya itu kita bisa 3 hari lapar, kira-kira begitu makan begitu nikmat kayak jangan semua dimakan. Nah, itu jadi artinya apa? Dia bilang katanya, faida syabi'tu hamidtuka. Kalau saya kenyang, maka saya akan memujimu. Wa syakartuka, dan aku bersyukur kepadamu. Tapi wa idza ja'tu tadarra'tu ilaika wa da'autuka. Kalau saya lapar, maka saya berdoa kepadamu. Ketika kita nggak punya duit, maka kita pengen dikasih rezeki, berdoa sama Allah supaya dikasih rezeki. Ya Allah, ini kebutuhan banyak banget ya Allah. Anak mau wisuda, yang satu juga ini baru tamat SMA mau masuk ke perguruan tinggi, yang satunya dari SD dari SMP ke SMA, SMA-nya favorit, itu biaya sampai puluhan juta, 25 juta di tahun ini, semua 30 juta ya Allah. Akhirnya malam kita nangis. Nah, ya, supaya apa? Dikasih jalan keluarnya. Karena kita yakin kita kagak ada ini duit 50 juta untuk anak. Besok kudu dibayarin semua. Ini wisuda, yang ini segala macam. Akhirnya kita memohon dengan sekuat tenaga, dengan ketulusan yang begitu. Akhirnya Allah kasih jalan. Tahu-tahu dia minjem sama orang dikasih. Nah, temennya nawarin, ente kata kali kelihatan lagi butuh duit mau pinjam. Iya ya, alhamdulillah tuh. Kadang begitu kehidupan rezeki itu. Jadi wa idza ja'ta, kalau kita lapar katanya tadarra'tu, maka saya selalu apa? Merendahkan, yaitu apa? Selalu tadarra' kepada Allah. Wa da'autuka, dan juga kita begitu. Wa kadzalika kanat hayatus sahabatul. Begitu juga adalah kehidupan sahabat, semuanya adalah hayatun takshifu, yaitu kehidupan yang begitu susah. Sahabat pun begitu.
sahabat Umar, sahabat ini semuanya. Padahal dia ini raja-raja, tapi dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaquluna wa yalbasuna al-khashana wa hum mulukul ardi. Padahal dia makan, minum, istilahnya pakaian yang sederhana. Padahal dia adalah seorang raja-raja di muka bumi. Yang namanya raja, ya fasilitasnya banyak, tapi dia tidak. Yurwa an Abu Hurairah, itu satu riwayat Abu Hurairah, salah satu sahabat, marra ala qaumin baina aidihim syatun musyawwi atau masywiyatun. Syatun masywiyatun. Jadi Abu Hurairah satu ketika lewat di antara kaumnya, itu Abu Hurairah datang, lalu di situ kaumnya lagi istilahnya kalau sekarang apa? Yaitu ada daging kambing yang sudah digoreng. Istilahnya kalau sekarang umumnya lagi apa? Bakar kambing itu apa namanya? Kambing guling. Jadi ketika kaumnya lagi istilahnya nikmat lagi bikin kambing guling, Abu Hurairah lewat ditawarin, ya Abu Hurairah ini ayo kita makan nih, ada kambing guling nikmat nih. Kalau orang Arab tuh senangnya kambing guling kan. Kalau kita jarang ya kan. Ya karena kagak ada masalahnya. Masalahnya jarang karena memang ada kambing gulingnya. Iya. Jadi apa? Dia ditawarin. Fada'ahu fa'aba ayyakula. Lalu kemudian diajak suruh apa? Makan bersama. Ini ada kambing guling nikmat Abu Hurairah. Kata kaumnya, ayo sini kita nih. Lagi mumpung kita lagi makan kambing ini, enak. Oh ya enggak, terima kasih. Dia nggak mau. Atau dia ngomong begini. Wa qala kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubzi sya'irin. Karena katanya kata Abu Hurairah, Nabi ketika mau wafat itu nggak pernah kenyang. Roti saja, makan roti aja cuman itu. Roti gandum aja nggak pernah kenyang dari makan roti gandum. Kaifa yajuzu li an atana'am wa lam yakun nabi kadzalik. Bagaimana saya mau senang-senang nikmatnya makan makanan, melihat Nabi begitu saya jadi malu bahasa ya Abu Hurairah. Ini sahabat-sahabat tuh begitu. Artinya dalam memahami, dalam melaksanakan ajaran Nabi, salah satunya yang sangat luar biasa yaitu adalah perawi hadis. Namanya kalau nggak salah itu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud saking kepengen melaksanakan, orang kalau bersin kita baca apa? Nah, terus kitanya yang dengerin apa? Ya alhamdulillah. Ceritanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia naik feri, kapal feri biasa, kapal laut itu udah jalan di tengah, tiba-tiba oleh Allah kedengaran orang yang tadi yang di sana itu yang nggak ikut itu bersin. Dia baca itu, akhirnya dia minta pulang lagi. Dia datangi itu nakodanya, dia bayar, tolong ini ada sesuatu, balik lagi. Ya karena nakodanya dikasih duit, balik lagi ya. Balik ketemu sama dia hanya pengen ngamalin itu. Habis itu berlayar lagi. Bayangin, itu para ulama-ulama dahulu dalam mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sampai segitunya. Dia rela berkorban, akhirnya dia di hadapan Allah SWT para malaikat. Lihat hamba Allah ini yang sangat luar biasa. Demi untuk melaksanakan salah satu ajaran Nabi, mempertahankan sampai dia rela mengorbankan harta hanya karena pengen balas, karena dia oleh Allah dari jauhan kedengaran itu yang di sana yang kagak ngikut itu bersin oleh Allah didengarkan kepada dia. Ini artinya begitulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam persoalan dunia ini ada satu riwayat hadis yang berhubungan dengan masalah sunnah ini, diantaranya yaitu adalah
an Sahal, hadis riwayat Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Dia minta, ada seseorang datang kepada Rasulullah minta supaya ditunjukkan amalan, kalau saya melakukannya maka Allah dan manusia cinta sama kita. Semua manusia dan Allah itu senang kepada saya dan manusia senang kepada saya. Lalu Nabi menjawab apa? Faqala Rasulullah SAW, izhad fit dunya yuhibbuka Allah. Hanya kata Nabi, izhad fit dunya. Pertama, zuhudlah kamu di dalam dunia itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wazhud fima fi aidin nas. Lalu berzuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada orang lain. Jangan kita berpikir nikmat-nikmat yang punya orang lain, harta dia segala macam, waduh dia begini, waduh, enggak perlu. Yuhibbuka, maka manusia akan mencintai. Artinya kita harus yakin ma fi yadillah. Apa yang ada di sisi Allah itu yang harus kita apa? Yakini daripada apa yang ada pada kita. Contoh kita sederhana. Ketika kita hilang harta kita, motor. Kan ada orang tahu-tahu motornya hilang. Lalu kita nyesel. Akhirnya apa? Harapan kita motor kembali lagi. Padahal apa yang ada pada Allah itu lebih baik. Harus kita yakin. Memang berat yang begini. Kita nggak bisa meluruskan begitu, bilang ya Allah, ya udahlah. Itu memang sudah enak. Wah, jarang yang begitu kan. Pasti dia, wah kurang ajar siapa yang lurus kalau lapar polisi segala macam, biaya banyak. Itu sudah ngeluarin lagi ke polisi, motor kagak kembali, kadang begitu. Kadang kan udah begitu. Artinya apa? Tapi kalau kita orang-orang yang memang belajar tentang hati kita, semua adalah Allah yang ngatur ini. Ketika terjadi begini, kembalikan kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik lagi. Sambil kita ikhtiar. Akhirnya apa? Dapat. Ini dapat, yang baru dapat lagi. Oh, betul. Maksudnya apa? Maksudnya kita izhad fitunya. Kalau kita zuhud, maka Allah akan mencintai kita. Kalau kita, yaitu adalah zuhud terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Artinya yang ada pada tangan kita pun ketika enggak kita dapatkan, ya berarti bukan milik kita pada prinsipnya. Rezeki nih, orang baru dapat duit 5 juta. Tahu-tahu ada saudaranya datangnya begitu lagi butuh banget. Pas lagi butuhnya 5 juta. Dikasihkan. Berarti rezeki kita enggak ada. Iya, rezekinya melalui kita tapi bukan milik kita, milik saudara kita akhirnya. Kan ada yang begitu nggak? Ada peristiwa itu. Iya, dalam hidup kita ini. Jadi kita ini dalam masalah kehidupan itu ya harus membangun kekuatan iman kita, keyakinan kita terhadap apa yang ada pada Allah itu lebih baik daripada ada yang ada pada diri kita sendiri. Kita sudah memiliki segala macam apa yang Allah berikan kepada kita, ya sudah, alhamdulillah, tinggal kita merawatnya, kan begitu. Yang Allah berikan kepada kita, kita merawatnya dengan baik. Yang belum diberikan, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Tuh, jadi kaifa yajuzu, kata saya Abu Hurairah, bagaimana kita mau menikmati sementara saya lihat sendiri, katanya Nabi belum pernah mendapatkan ini semua. Gitu. Jadi begitu
wal hikmah, adapun hikmah fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu li ummati 'aishatar rahati, adapun hikmahnya Nabi itu adalah tidak menyukai kepada umatnya itu hidup yang berkemewahan, yaitu berhidup yang selalu nikmat itu, watarafuh, yaitu selalu hidupnya yang menghambur-hamburkan uang kenikmatan segala macam itu, likaunir rifahah tafsudu akhlaq rajulah. Karena apa? Karena ya selalu kenikmatan, selalu hidup mewah itu biasanya akan menghancurkan kekuatan sebagai laki-laki kita. Min syaja'atin, daripada apa? Yaitu keberanian kita dan pengorbanan kita. Kalau kita biasanya itu selalu kenikmatan yang ada pada kita, terkadang nanti kita selalu takut kalau ini hilang pada diri kita. Selalu begitu pikiran kita. Ketika orang itu hartanya berlimpah-limpah, yang ditakuti setiap saat apa? Hilang. Habis segala macam. Padahal hilang, datang, pergi itu adalah ada masanya orang. Datang pergi. Ya memang Allah yang atur semuanya. Ya memang itulah kehidupan. Jadi akan menghancurkan katanya. Akan merusak, yaitu apa? Yaitu sifat kelelakian yang memang seharusnya seorang laki-laki itu gagah, harus berani, harus berkorban segala macam. Kita aja berkorban luar biasa, pagi, siang, sore kita nyari maisha untuk siapa? Anak kita, bini kita semua, cucu-cucu kita. Kadang sampai kita sudah tua ini segala macam, tetap masih yang dipikirin apa? Cucu-cucu kita. Takutin bagaimana cucu kita. Iya tuh, luar biasa kita tuh perjuangan sebagai orang tua ini. Apalagi yang udah tua, yang punya cucu segala macam. Bayangin, masih dipikirin cucu itu, kasihan yang di sana bagaimana kehidupannya. Kalau tahu bahwa anak yang sana itu selalu sengsara terus, ada tapi dia nggak pernah bilang sama orang tuanya. Yang ini, yang istilahnya udah sukses juga nggak pernah bilang sama orang tuanya. Nah kita orang tua pasti punya perasaan. Anak yang namanya anak, senakal-nakalnya juga anak kita. Kita nggak tega. Lu mati udah kagak apa-apa, orang banyak. Iya ngomong begitu, tetap kalau mati juga kita juga tetap aja. Anak namanya anak itu tetap aja. Artinya apa? Itu. Wa katsirum ma tajlibut takatsur wa tafakhur. Dan akan apa? Ya akan banyak menarik apa? Yaitu apa? Akan selalu bermegah-megah. Karena apa? Li'anal insan idza ta'awwada an-na'ima ista'thara bil masalih.